والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله قربه ومرضاته وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا ويقولون أيضا ada sebelumnya wa yaquluna aidan idza ra'au mayyattabi'uhu, dan ar-rasikhun orang-orang yang mendalam ilmunya juga berkata ketika mereka melihat orang-orang yang mengikuti kebatilan, yang mengikuti syahwat, yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk kemudian mencari fitnah. Mereka ketika melihat itu maka berucap Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau belokkan atau condongkan hati kami, aitumilha, jangan engkau belokkan hati kami, anil haqqi, dari kebenaran, dengan berupa ibtigha'i ta'wili, dengan mencari takwil, alladzi, takwil ayat yang sabihat, alladzi la yaliku binas, yang kemudian tidak layak bagi kami. Kama azaghta, sebagaimana engkau belokkan, quluba ulaika, hati mereka, ba'da idh hadaitana, setelah engkau tunjukkan, setelah engkau beri kami petunjuk, ay arsadtana ilaihi, artinya telah engkau tunjukkan kami berupa kebenaran. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami, wahab lana, dan karuniakan kami, ladunka, dari sisi engkau, rahmatan, berupa rahmat, dan karuniakanlah kami dari sisimu rahmat. Apa itu rahmatnya? Tasbitan, ditetapkan, tetap dalam keadaan dapat hidayah, artinya tidak dibelokkan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah zat yang maha banyak memberi karunia. Jadi kemarin mungkin sedih disinggung sama beliau bahwa di ayat Quran ada ayat yang muhkam, ada yang sabihat. Makanya diwakaf. Sementara yang tahu takwil, yang tahu tafsirnya muntasib itu siapa? Illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini ulama salaf begitu. Ini lebih aslam, lebih selamat. Berarti di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Tapi kemudian ulama khalaf ada beberapa yang tidak begitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Jadi yang tahu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Warrasikhuna fil ilmi. Jadi di illallah tidak waqaf. Ya seperti contoh-contoh ayat-ayat mustabid kayak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Ini maksudnya gimana? Masa Allah bersemayam di atas arsy? Maka Imam Malik ketika ditanya ini, ya istiwa maklum. Kemudian terus kalau menanyakan perihalnya itu bid'ah, kata beliau. Jadi nggak usah tanya, iman saja begitu. Karena tidak takwil, tidak ditakwil. Pokoknya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istawa di atas arsy. Apakah istawa ini artinya duduk di singgasa semacam ini?
Gak usah tanya, itu bid'ah tanya begitu. Nah, itu kata Imam Malik begitu. Karena tidak takwil. Karena tadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi kalau yang ulama mukhalaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak yang tahu ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka kemudian ada yang takwil. Istawa diartikan menguasai, meliputi. Kayak Allah punya tangan, yadullah dimanai kekuasaan Allah. Karena itu ayat-ayat mustabihah tidak bisa kita memaknai langsung. Tangan Allah berarti nggak bisa, itu bahaya. Makanya banyak yang kemudian mendiamkan, artinya sudah pokoknya iman saja. Ada yadullah, ada Allah iku istawa di atas aras. Seperti apa bentuknya? Sudah enggak usah tanya. Tanya itu bid'ah. Sementara iman wajib bahwa Allah istawa di atas aras itu wajib. Tapi menanyakan perihal seperti apa bentuk istawanya Allah, istiwanya itu. Masa Allah duduk di atasnya? Sudah enggak usah tanya, itu bid'ah kata beliau. Itu kata Imam Malik begitu. Tidak ditakwil artinya. Orang-orang yang semacam ini kemudian berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, maka jangan kau belokkan hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Dan berilah kami anugerah berupa ketetapan ini. Ketetapan petunjuk. Tidak kemudian berbelok kepada ikut orang-orang yang menakwil sesuka hatinya. Atau tidak ditawil dimaknai zahir, itu juga bahaya. Itu pada saya pernah itu baca itu karangan tulisannya orang sebelah itu. Allah itu ya duduk di singgasana. Bahkan di kursi, Allah ada kursi, ada aras itu. Bahkan geraknya kursi ini, kerengkot kursi itu kalau didudukan ada, bahkan ada suara getaran kereket. Itu orang-orang khos, wali-wali Allah itu bisa dengar katanya. Itu bisa mendengarkan suara kerengkot kursinya Allah. Itu bahaya itu. Akhirnya orang itu kemudian membayangkan sehingga Allah seakan-akan seorang raja duduk di atas kursi. Wah, itu bahaya. Yang jelas laisa kamisli syai'. Tidak ada satupun yang menyaingi Allah. Termasuk apa? Termasuk angan-angan kita. Angan-angan kita ini adalah makhluk. Maka Allah tidak sama dengan itu semua. Makanya sudah taslim. Tidak ditakwil begitu. Lebih aslam, lebih selamat begitu. Ulama-ulama salaf lebih milih begitu. Lebih selamat, tidak usah takwil, yang udah iman saja begitu. Itu salah satu contoh ayat mustabihat. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Wahai Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau zat yang mengumpulkan manusia. Innaka, sesungguhnya engkau iku jami'un nas, zat yang mengumpulkan manusia. Tajma'uhum, artinya engkau kumpulkan manusia. Liyaumin, ay fi yaumin, pada hari di mana la raibah ay syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wahai Tuhan kami, engkau lah zat yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Huwa yaumul qiyamah, pasti terjadi. Gak ada keraguan sedikit pun bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan Allah itu akan mengumpulkan kita semua. Maka kemudian fatujazihim bi'a'malihim, maka kemudian engkau membalas para manusia dengan amal-amalnya. Kama wa'adta bidzalik, sebagaimana engkau janjikan dengan hal itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi atau tidak menselisihi janji. Ay mau'idahu, artinya janjinya bil ba'tsi, dengan dibangkitkan. Fihi iltifatun alil khitab, di dalam ayat ini innallaha la yukhliful mi'ad, ini ada iltifat yang berbelok dari khitab kemudian menjadi dari bentuk orang kedua menjadi bentuk orang ketiga. Domirnya begitu. Ini di ilmu batik, di ilmu balaghah namanya iltifat. Yang semestinya pakai aku, tapi pakai
nama misalkan, atau pakai kamu tapi pakai, itu namanya iltifat. Misalkan kayak anak kecil itu, anak kecil kan misalkan minta uang, ya aku minta uang. Nah, ini kan bentuk aslinya begitu. Tapi kadang-kadang karena unsur agar memelas, agar dikasih, enggak begitu mintanya. Ya, adik minta uang. Itu namanya iltifat. Adik minta uang. Loh, untuk menyebut dirinya kok tidak menyebut aku, tapi ya ini juga. Ini sudah di awal sudah ada Rabbana la tuzigh qulubana, engkau ya Allah jangan engkau. Tiba-tiba innallah, mestinya innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Tapi innallaha la yukhliful, ini namanya iltifat, berubah dari khitab, dari bentuk domir kedua, kata ganti orang kedua, berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Namanya iltifat, berbelok. Atau wayah tamilu ayyakuna bin kalamihi ta'ala. Dan ada kemungkinan atau bisa jadi ini juga dari firman Allah, artinya bukan sebagian dari ucapannya ar-rasikhun. Wa yaquluna amanna bi, itu kan orang-orang yang rasikhun berkata amanna bihi ulun min indi rabbina wa may yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana. Itu ucapan-ucapan orang yang mendalam ilmunya tadi. Titik sudah, kemudian innallaha, ini sudah bukan ucapan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berarti tidak ada iltifat. Bedanya di situ. Tidak ada pembelokan antar domir. Sudah titik, artinya ucapan orang-orang soleh tadi sudah titik di innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, titik. Innallaha, ini sudah firman Allah. Sudah bukan ucapan rasul. Kalau demikian berarti tidak ada iltifat. Wal ghardu minad du'a'i bidzalika bayanu anna hammahum amrul akhirah. Nah, kemudian tujuan dari doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana tadi ini. Tujuannya apa? Ada berdoa semacam ini. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari mereka, yang terpenting bagi mereka adalah urusan akhirat. Urusannya akhirat. Walidzalika sa'alu tsabata 'alal hidayah liyanalu tsawaba. Oleh karena itu mereka meminta sabat, ketetapan. Ditetapkan atas hidayah. Jadi kalau kita minta hidayah, minta ditunjukkan jalan, ini sebenarnya kan kita minta ditetapkan di jalan itu. Kayak ihdinas siratal mustaqim misalkan, ya Allah tunjukkanlah kami di jalan yang benar. Tunjukkan kami di jalan yang benar, yaitu agama Islam. Nah, ini kan kita sudah di jalan yang benar. Maksudnya apa kok berdoa itu? Agar ya Allah tetapkanlah di jalan yang kita sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih hidayah. Semoga hidayah ini tidak lepas, hati kita tetap berada di jalan yang benar. Masa sudah dikasih hidayah masih berdoa lah. Doanya agar sabat, agar tetap di situ. Tetap di dalam hidayah, untuk agar kemudian mendapat pahala. Rawa as-Syekhani an Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Berkata Sayyidah Aisyah, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yaitu ayat huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayat muhkamat ila akhiriha. Menjelaskan tentang Allah lah yang menurunkan kepadamu kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mustabihat sampai akhir. Wa qala, kemudian beliau bersabda, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Ini peringatan keras dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi membaca ayat ini dan berkata, ketika fa idza ra'aita, ketika kamu melihat alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu, melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka faulaikal ladzina, maka merekalah orang-orang sammahullahu, yang Allah sebut di ayat ini, itu yang apa namanya,
alladzina fi qulubihim zayghun, yang hatinya itu tergelincir. Maka fahdharuhu, maka hati-hatilah dengan mereka. Wa rawat Tabrani fil Kabiri an Abi Musa al-Asy'ari, dan Imam Tabrani di dalam kitab Al-Mujamul Kabir meriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, mendengar Kanjeng Nabi bersabda, ma akhafu ala ummati illa thalatha khilal. Kata Kanjeng Nabi, aku tidak mengkhawatirkan atas umatku kecuali 3 hal. Wa dzakara minha ayyuftaha lahumul kitabu fayakhudhuhul mu'minu yabtaghi ta'wilahu wa laysa ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi kata beliau ketika membaca ayat ini, aku tidak mendengar Kanjeng Nabi berkata bahwa aku tidak mengkhawatirkan, tidak mentakutkan atas umatku kecuali 3 hal. Yang salah satu ini, yaitu ayyuftaha lahumul kitab, ketika dibukakan kitab kepada mereka, kemudian fayakhudhul mu'min, orang mukmin mengambilnya, yabtaghi ta'wilahu, mengambil takwil. Sementara walaysa ya'lamu ta'wilahu illallah, sementara tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Ikhtilaf sebenarnya. Jadi ayat itu terbagi, ada yang ayat yang memang ada yang sama sekali tidak ada yang tahu takwilnya. Ada yang hanya orang rasikhun tadi. Kayak semisal kayak Awailus Surah, Fawadihus Suwar itu, Alif Lam Mim Yasin, itu rata-rata di Jalalain ya wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu. Warrasihuna fil ilmi yakunan, orang-orang yang mendalam ilmunya, yakuluna, mereka berkata, amanna bihi, sudah kami beriman kepadanya, kullun indi rabbina, semua itu dari sisi Tuhan kami, wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang punya albab, punya akal. Al-hadis ini artinya menunjukkan bahwa ini tidak disebutkan secara sempurna hadisnya. Jadi jangan misalkan baca itu al-ayah atau al-hadis. Ini kalau jenengan bacanya lengkap, ini nggak usah dipakai ini, nggak usah pakai al-hadis atau al-ayah. Baca ayat lengkap 1 ayat, ya sudah, nggak usah kasih al-ayah, tidak usah. Al-ayah artinya memang yang kita baca hanya sepotong. Kayak hadis ini hanya sepotong. Di antara 3 hal yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi, hanya disuruh 1 tok ini. Hanya 1 ini. Terus gimana kita menyikapi ayat mustaghir ini? Ya sudah, kita sudah banyak referensi. Kita baca. Ya. Kalau ulama salaf memang lebih selamat taslim, lebih salam, artinya udah iman saja, udah selesai. Tapi ulama khalaf tidak, mereka mentawil. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu lan tughniya aytadfa'u anhum amwaluhum, tidak akan bisa menolak atas mereka, dari mereka, harta-harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka. Minallah ay adzabi, artinya menolak dari sisi Allah syai'an, sedikit pun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak bisa menolak atas mereka hartanya, bendanya dari sisi Allah sedikit pun, tidak akan bermanfaat sedikit pun dari sisi Allah untuk menolak sisi Allah. Harta dan anak-anak itu tidak bisa berguna sedikit pun. Bahkan wa ulaika hum waqudun nar, bahkan mereka adalah
bahan bakarnya neraka. Bahkan mereka orang-orang kafir adalah bahan bakarnya neraka. Bi fathil wawi ma tuqadu bihi waqud di fathah wawunya waqudun, yaitu ma tuqadu bihi, itu sesuatu yang dibuat untuk membakar. Kada bi ali fir'auna ay da'buhum kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Seperti hanya adat mereka, kebiasaan mereka seperti hanya kada bi ali fir'aun, seperti adat keluarga Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Sebelum Fir'aun. Minal umam, dari umat-umat terdahulu, ka'ad wa samud, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Jadi ini disebutkan karena apa? Karena untuk menenangkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan paling gelisah ketika disebutkan ayat ancaman terhadap umat. Orang-orang kafir sisanya begini umat. Kanjeng Nabi kan gelisah. Maka untuk menenangkan ditambah ini. Kada bi ali fir'aun walladzi, sudah sama kayak dulu juga begitu sebenarnya. Dari Kanjeng Nabi tidak kemudian ditenangkan bahwa kejadian semacam ini, bahwa orang-orang yang orang-orang kafir ini tidak akan bisa mengelak dari sisa Allah, tidak akan bisa hartanya, anaknya tidak akan bisa bermanfaat, tetap masuk di sisa Allah. Nah, kada bi ali fir'auna walladzina bin yo ngono gitu. Jadi kan jadi kan agak lega. Memang tidak sekarang, dulu begitu. Kada bi ali fir'aun walladzina min qabli, seperti hanya keluarga Fir'aun dan orang-orang terdahulu dari umat-umat seperti ada kaum Ad, kaum Samud. Kadzabu bi ayatina, yaitu mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kemudian fa'akhadhahumullahu bidunubihim. Fa'akhadhahumullahu ay ahlakahum. Maka kemudian Allah merusak mereka, menyiksa mereka bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Sama seperti dulu begitu. Artinya Kanjeng Nabi monto tenang no. Fala tahzan ya Muhammad, di Khasyatus Shawi dikatakan begitu. Fala tahzan ya Muhammad, fa inna ma nazala bil umamil ladzina kafaru min qablik yanzul biman kafaru bik. Sama kayak dulu juga begitu. Sama kayak umat-umat terdahulu. Wal jumlatu mufassiratun lima qablaha. Jumlah kadzabu bi ayatina ini adalah mentafsiri dari yang sebelumnya, yaitu dak bi ali fir'aun. Seperti hanya kebiasaan alu fir'aun dan orang terdahulu, yaitu apa? Kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Maka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul iqab, dan Allah lah zat yang maha pedih siksanya. Allah zat yang maha pedih siksanya. Wa nazala lama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda bil Islam. Terus ba'da marjihi, ba'da marji min Badr, faqalu lahu la yaghurannaka an qatalta nafaran min Quraisyin aghmarun la ya'rifuna al-kitab. Qul ya Muhammad lilladzina kafaru ila akhirih. Kemudian turun ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang Yahudi. Lamma wa nazala, dan kemudian turun ayat lamma amaran nabiyyu, ketika Kanjeng Nabi memerintahkan al-yahuda kepada orang Yahudi bil Islam, untuk masuk Islam, ba'da marji, setelah kembalinya Kanjeng Nabi min Badr, dari perang Badar. Jadi perang Badar orang muslim menang, kafir kalah, Kanjeng Nabi itu mengajak orang Yahudi. Jadi Madinah itu kan komunitas Yahudi pada waktu itu. Beda dengan kafir Mekah. Mekah itu kan penyembah berhala. Itu cenderung bodoh-bodoh. Orang Yahudi cenderung pintar-pintar. Di Madinah sudah beradab, sudah berperadaban, itu orang-orang Yahudi.
Nah, ya. Dulu itu sudah bahkan jadi ciri-ciri orang itu ada dua kelompok berebut benar misalkan, terus perang itu kok yang kecil kalah, yang kelompok yang kecil kok menang, itu berarti benar. Jadi dulu begitu. Seperti ada kamu fiatin qalilatin walawat fiatin katsiratan bidzillah. Betapa banyak kelompok kecil yang kemudian mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Adzan gitu. Pun. Allah. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pulang perang Badar, mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, kemudian mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Maka faqalu orang Yahudi berkata begini. Jadi saya ulangi, dulu sudah jadi maklum bagi orang yang terpelajar, artinya waktu itu ada dua kelompok berebut benar. Kok kelompok yang kecil justru menang? Ini tanda bahwa ini benar. Lah, ini makanya orang Yahudi tahu karena mereka pintar-pintar orang Yahudi. Maka ketika diajak masuk Islam, faqalu lahu la yaghurrannaka qatalta nafaran min Quraisyin akhmaron. Hai Muhammad, kamu jangan ketipu, jangan sok-sokan merasa yes, jangan sok yes begitulah. Angkotal tanah, kamu membunuh sekelompok orang min Quraisy, dari orang kafir Quraisy, akhmaron yang bodoh, yang kacau, la ya'rifunal qital, orang-orang yang tidak tahu strategi peperangan. Kami nggak begitu gitu loh, orang-orang Yahudi begitu. Ketika diajak masuk Islam Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi telah mengalahkan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, orang Yahudi jawab, kamu jangan bangga dulu. Jangan merasa bahwa ini adalah tanda bahwa kelompok kecil mengalahkan kelompok besar berarti Anda benar, bukan begitu. Jangan bangga dulu, itu orang-orang bodoh semua, enggak ada yang bisa perang itu orang Quraisy. Orang Yahudi begitu. Modal kendel begitulah. Modal kendel. Itu jawaban orang Yahudi. Saya tahu, kata orang Yahudi, mereka tahu bahwa kalau ada kelompok kecil ngelawan kelompok besar, kok yang kecil menang, ini tanda benar. Tadi makanya debatkannya Nabi, tapi kamu jangan sok-sokan. Quraisy, masalahnya orang kafir Quraisy itu orang-orang bodoh, bukan ahli perang. Jangan ketipu. Nah kemudian qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru minal yahud satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Nah, ketika orang Yahudi mengatakan begitu,
La yaghurannaka qad nafsaron. Jangan bangga dulu, jangan tertipu mengalahkan mereka. Mereka itu orang-orang tidak bisa perang. Maka katakan ya Muhammad pada mereka. Katakan lil ladzina kafir, kepada orang berkafir yaitu minal yahud, orang Yahudi, satuhlabuna fid dunya bil qatli wal asri wa darbil jizyah. Katakan Muhammad, suatu saat kalian akan terkalahkan. Satuhlabun. Suatu saat kalian akan terkalahkan. Bitai wal ya. Ada yang satuhlabun, ada yang sayuhlabun. Keduanya ini qiraah sab'ah semua. Terkalahkan fid dunya bil qatli wal asr wa darbil jizyah. Di dunia dengan dibunuh atau ditawan, ditawan dan membayar pajak. Jadi pada waktu itu di Madinah itu ada kelompok Yahudi Bani Quraidah dan ada Bani Nadir. Kemudian setelah perang Badar, Kanjeng Nabi mendekati mereka, diajak masuk Islam. Kalau setelah mengalahkan orang kafir Quraisy, orang Yahudi itu mau. Kata ini jawabannya. Maka kata Allah, mereka akan terkalahkan. Ya, betul nih. Ada kenyataannya Bani Quraidah ini, Quraidah dan Bani Nadir, kemudian apa namanya nggih? Waqad waqa'a dzalik, dan betul-betul terjadi mereka terkalahkan. Yaitu dari kelompok Bani Quraidah ini ada 600 orang yang terbunuh, dan semua yang bunuh adalah Sayyidina Ali. Kemudian yang membayar pajak ini penduduk Khaybar, sedangkan Bani Nadir ini pergi ke Syam, di tanah Syam. Semua terjadi bahwa pada akhirnya orang Yahudi itu terkalahkan. Watu syaruna, dan kalian akan digiring bil wajhaini artinya sama, watu syarun atau wayuh syarun. Berarti kalau satu hulabuna berarti watu syarun, kalau sayu hulabuna wayuh syarun. Mereka kalau wayuh syarun berarti mereka akan digiring. Kalau watu syarun kalian akan digiring fil akhirati, di akhirat, ila jahannama, masuk kepada neraka jahanam. Fadadkhulunaha, dan kemudian kalian memasuki neraka jahanam. Wa bi'sal mihad al-firash hiya, dan sejelek-jeleknya tempat tidur yaitu neraka jahanam. Sejelek-jeleknya tempat istirahat di ada neraka jahanam. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Benar-benar telah ada bagi kalian sebuah tanda, artinya ibrah, sebuah pelajaran. Wadzukira lil fasl, ini untuk merinci, disebutkan di sini untuk diperinci, punya untuk merinci. Fi fi'ataini, di dalam kasus ada dua golongan. Iltaqata, yang kemudian bertemu campur. Yauma Badrin, pada hari perang Badar. Lil qitali, untuk berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang satu golongan adalah berperang di jalan Allah, ay ta'atihi, artinya taat kepada Allah, wa hum an-nabiyyu wa ashabuhu, yaitu Kanjeng Nabi dan para sahabat. Wa kanu 300 wa 13 rajulan, dan mereka berjumlah 313 orang. 313. Ma'ahum farosani. Ini aneh. Dari 313 ini hanya ada 2 kuda. Mahum farosani wasitu adrongin, dan ada 6 perisai, tameng. Wathamaniyatu suyufin, dan hanya 8 pedang.
Wa aktsaruhum rajalah, dan mereka rata-rata jalan kaki. Satu golongan 313 orang, hanya 2, ini mau perang ini. Kudanya cuma 2, tamengnya 6, pedangnya 8. Kenapa? Kudanya 2, tamengnya 6, dan pedangnya cuma 8. Melawan 1000 pasukan. Wa ukhra kafiratun, dan yang lain adalah kelompok kafir. Yaronahum mislaihim ra'yal ain. Ini ada banyak dhamir, ada yarau dhamir, hum juga dhamir, mislaihim juga dhamir. Ini macam-macam tafsir gitu. Kita baca yang pertama begini. Yaronahum mislaihim, yang kelompok pertama ini melihat orang-orang kafir. Kelompok pertama itu kelompok orang Islam melihat orang-orang kafir mislaihim, 2 kali lipatnya. 2 kali lipat orang Muslim. Ay aksar minhum, bahkan lebih banyak. Wa kanu nahwa alfin, dan mereka sekitar 1000. Ra'yal ain, dalam pandangan mata. Ay ru'yatan dhahiratan. Ay ru'yatan dhahiratan muayyanatan. Artinya pandangan yang nampak, yang bisa dilihat. Ini faktanya begitu. Orang Muslim 313, orang kafir 1000 bahkan lebih. Tapi dari riwayat Ibnu Jarir bukan begitu maksudnya. Yarawnahum, jadi orang-orang kafir justru melihat orang-orang Muslim mislaihim, 2 kali lipatnya. Orang Muslim nampak lebih banyak, jadi orang kafir itu keder. Di riwayat Ibnu Jarir mengatakan orang-orang musyrik melihat orang Muslim bahkan 2 kali lipatnya. Ini juga fakta, karena memang dibantu malaikat. Nampak malaikat itu. Malaikat turun. Tambah banyak. Bahkan orang kafir itu 1000, ini kelihatan lebih 2 kali, berarti 2000. Nah, ro'yal ain, yang nampak itu sama-sama nampak. Waqad nasarahumullahu ma'a qatlihim, dan Allah benar-benar menolong mereka dengan membunuh mereka, dan Allah benar menolong mereka dan mereka bisa membunuh. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha'u inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Dan Allah menguatkan, menguatkan binasrihi, dengan pertolongannya. Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada siapa? May yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. May yasha'u nusrahu, orang-orang yang dikehendaki untuk ditolong. Inna dzalikal madzkur la'ibratan liulil absar. Dan sesungguhnya di dalam kejadian ini, kejadian perang Badar ini, la'ibratan, ada pelajaran, ada ibrah bagi orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati. Ai lidzawil basair, artinya bagi orang-orang yang punya pandangan mata hati. Afala ta'tabiruna bidzalik fatu'minun. Apakah kalian tidak bisa mengambil ibrah dengan kejadian ini kemudian beriman? Oke. Jadi peristiwa perang Badar itu, bayangkan orang Muslim ini antara Mekah Madinah jarak sekitar 450 lah, 500 sekitar atau 400 sekian lah, antara 400 sampai 500 km. Jalan kaki, lemah, tak berdaya, sampai sana diserang 1000 pasukan, sing kuat-kuat. Tapi kata orang Yahudi, mereka orang-orang bodoh, orang-orang kafir Mekah itu tidak punya siasat perang. Bahkan sampai gembongnya Abu Jahal mati di perang Badar. Apakah tidak bisa mengambil ibrah dari kejadian ini, orang-orang Yahudi? Maka berimanlah begitu.
Nggih. Titik nggih. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahab wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Zuyyina artinya dihiasi, artinya dijadikan terasa nampak indah dalam pandangan mata, dalam pandangan manusia. Seakan-akan ketok apik, ditazyin, dibuat merasa menikmati, dibuat merasa indah. Zuyyina linnas, jadi zuyyina linnas dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Hubbus syahawat, cinta kepada sesuatu yang diinginkan. Aima tashtahihin nafs, artinya sesuatu yang diinginkan oleh hati. Wa tad'u ilaihi, dan kemudian nafsu mengajak kepadanya. Manusia ini diberi perhiasan, dihiasi, dibuat merasa nyaman, indah, dibuat merasa terasa indah melihatnya, itu dengan cinta kepada hal-hal yang diinginkan. Zayyanahallahu ibtila'an. Jika yang memberi perhiasan ini adalah Allah, maka maksudnya mencoba. Ya, cobaan. Semua keindahan yang Allah berikan itu cobaan. Awi syaitan, atau syaitan yang mengiming-imingi, artinya berarti was-was, godaan syaitan. Dibuat merasa seakan-akan dibuat kita enak, nyaman, senang gitu. Minan nisa'i berupa dari perempuan-perempuan. Kemudian wal banin, dan anak-anak. Wal banin, dan anak-anak laki-laki. Wal qanatiri, dan harta benda yang banyak. Ay al amwalil katsirah, artinya harta benda yang banyak. Al muqantarati, yang dikumpulkan. Al muqantarati, yang dikumpulkan. Ay al mujma'ati, yang dikumpulkan. Minadh-dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khayli, dan kuda. Al musawwamati, yang diindahkan atau yang dipilih. Ay al hisan, yang baik-baik. Al hasan, yang baik. Al hisan. Wal an'ami, dan binatang ternak. Wal an'ami, dan binatang ternak. Ay al ibili, artinya unta. Wal baqari, dan sapi. Wal ghanam, dan kambing. Wal hars, dan kemudian apa namanya? Ladang, sawah dan ladang. Ay az-zara, cocok tanam. Di sini Allah menunjukkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Apa itu syahwat? Hal-hal yang nampak enak, yaitu minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahab wal fiddah, dan sebagainya. Kenapa Allah itu mendahulukan minan nisa? Perempuan disebut pertama karena sumber dari apa namanya, ya seperti kayak di Ngukudurjan kemana itu gitu. Paling itu pertama bisa makanya negara ini juga sangat tergantung bagaimana baik dan buruknya perempuannya juga, wanita-wanitanya itu. Karena li'annahunna a'dhamu zinatid dunya, karena perempuan adalah perhiasan dunia yang paling besar. Fa'innahunna habalatu syaitan, karena perempuan juga adalah tali ranjau syaitan. Kemudian disusul wal banin, yaitu anak-anak. Wal qanatir, kemudian harta benda. Al muqantarah, yang disusun, ditumpuk, dikumpulkan. Minadh-dhahab wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khail musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Ini apakah kalau sekarang bisa ditafsirkan kendaraan yang mewah? Bisa jadi. Orang siapa gak senang di kendaraan mewah, mesti pengen apa? Panas dia penjero. Wal an'am, dan binatang ternak. Wal hars, dan sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, dan semua ini adalah kesenangan-kesenangan kehidupan di dunia. Ayatamatta'u bihi, ayyutamatta'u bihi fiha.
thumma yafna. Artinya yang dibuat kesenangan di dalamnya yang kemudian akan sirna. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya ada sebaik-baik tempat kembali. Ai al-marji wa huwa al-jannah, yaitu surga, tempat sebaik-baik tempat kembali. Fayambaghi ar-rughbatu fihi duna ghairi. Maka sebaiknya kita mengejar itu. Mengejar sebaik-baik tempat kembali, yaitu Allah, bukan yang lain. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ini perhiasan dunia, yaitu minan nisa wal banin wal qanatirul qantarah min dzahab wal fiddah wal khail musawwamah wal an'am wal haras. Semua adalah perhiasan kenikmatan kesenangan dunia. Maka katakan wahai Muhammad, qul ya Muhammad liqaumik, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, a'unabbi'ukum, maukah aku kasih tahu, maukah aku beri kabar, bi khairin min dzalikum, hal yang lebih baik dari itu semua. Ai al-madhkur minasyahawat, dari yang sudah disebutkan dari syahwat-syahwat tadi, keinginan-keinginan tadi. Maukah aku tunjukkan, maukah aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik dari sekedar itu semua? Istifham takrir, ini istifham bukan tanya gitu. Ini penegasan. Penegasan, bukan hanya tanya, enggak, bukan, meskipun bentuknya kata tanya tapi bukan untuk dijawab. Ini penegasan. Yaitu lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang takut asyirka akan syirik, bagi orang-orang yang menjaga dirinya dari syirik, bagi orang-orang yang takut akan syirik, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini jadi khabar, lilladzina taqaw jadi khabar. Mubtada'uhu, mubtadanya jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ada sorga-sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada sorga-sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina, yang mereka kekal di sana. Khalid, yang mereka kekal, ay muqaddarina al-khulud, artinya ditakdirkan kekal fiha, di dalamnya. Idza dakhuluha, ketika mereka sudah memasuki surga. Di sini ada lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun. Ada sorga-sorga. Emang berapa sih sorga itu? Sorga itu ada 7. Ada jannatul ma'wa, ada jannatul khulud, ada jannatul na'im, ada jannatul adn, ada jannatul firdaus, ada darussalam dan darul jalal. Jannatul ma'wa, jannatul khulud, jannatul na'im, jannatul adn, jannatul firdaus, darussalam, darul jalal. Pintunya ada 8 dan yang paling besar adalah jannatul firdaus. Wa azwajum mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Dan pasangan-pasangan yang disucikan minal haidi, dari haid, wa ghairi, dan selain haid. Mimma yustaqdaru, dari apapun yang dianggap kotor, yang menjijikan atau kotor. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri dari syirik, di sisi Tuhannya ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di sana, dan ada pasangan-pasangan yang disucikan dari haid dan yang lain, apapun yang kotor. Waridwanum minallah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bikasri awalihi wa dhammihi. Bisa ridwan, bisa rudwan. Lughotani. Sama-sama dua bahasa. Ridwan bisa rudwan. Ai ridwan katsir, artinya ridho yang banyak. Minallahi, dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, ai alimun bil. Dan Allah tahu, Allah tuh melihat mereka. Allah melihat hamba-hambanya. Ini yang dianggap ini lebih baik dari segalanya tadi, sekedar nisa wal banin wal qanatir muqantarah min dzahab wal fiddah wal khail musawwamah wal an'am wal haras.
ada yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, menjaga diri dari syirik, maka ada surga-surga kelak, jangan kekal di sana. Nah, ada pasangan-pasangan yang disucikan. Pasangan artinya ada istri, ada bidadari, ada hur. Enggak cemburu, enggak ada, cemburu sudah enggak ada. Cemburu, sifat-sifat elek di gua kabeh di sana. Enggak ada sifat cemburu, enggak cemburu. Enggak ada sifat cemburu, enggak ada. Dunia juga enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kecemburuan. Fa yujazi kullan minhum bi amali, maka masing-masing akan dibalas, maka Allah akan membalas masing-masing tergantung amalnya. Maka fa yujazi, maka Allah membalas kullan kepada masing-masing minhum dari umat, dari mereka, dari hamba bi amali dengan amalnya masing-masing. Lantas siapa ini orang-orang yang dijanjikan ini? Yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin was-shadiqin wal qanitin wal munfiqina fi wal mustaghfirin bil ashar. Inilah orang-orang tadi. Yaitu alladzina, orang-orang. Na'tun aw badalun, yaitu menjadi na'at atau menjadi badal. Minal ladzina qablahu, dari alladzin yang sebelumnya, jadi alladzina taqwa, lilladzina taqwa, lilladzin. Siapa itu? Alladzina yaqulun. Mereka yaitu orang-orang yang berkata, Rabbana ya Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Sesungguhnya kami beriman. As-saddaqna bika, kami benarkan engkau, wa bi rasulika, dan utusan engkau. Maka faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, maka ampunilah kami, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Dan jagalah kami dari siksa neraka. As-sabirin ala ta'at wa 'anil maksiyat. Orang-orang yang sabar. Apa itu sabar? Sabar ini betah. Betah ngempet atau betah nglakoni. As-sabirin ala ta'at, artinya betah nglakoni taat. Betah kuat, betah artinya yus betah nglakoni taat. Wa 'anil maksiyat, atau betah ngempet tidak melakukan maksiat. Jadi sabar atas taat atau sabar dari maksiat. Sabar ngelakoni ibadah, kuat ngempet, nah, itu sabar. Jadi ada sabar ala taat, ada sabar 'anil maksiat. Na'tun, ini juga jadi na'at. Was-shadiqin, dan orang-orang yang benar fil imani, di dalam keimanan, benar-benar beriman. Wal qanitina, dan orang-orang ay al muti'ina lillah, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqina ay al mutasaddiqin, dan orang-orang yang bersedekah. Dan orang-orang yang bersedekah. Wal mustaghfirin Allah, dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, bi ayyaqulu, dengan misalkan berkata Allahumma ighfir lana. Ini contoh, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Kapan? Bil ashari, di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu menjelang, di waktu jam-jam keenak-enaknya turu lah, enak-enaknya tidur itu. Perbanyak istighfar. Makanya kalau jenengan kita itu diberi kesempatan nikmat untuk bisa sholat tahajud, sempatkan istighfar sebanyak-banyaknya. Karena spesifik dijelaskan di Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Tidak kiasan lagi, ini langsung spesifik orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Yang lain monggo, ada sholawat, ada tahlil, ada baca Quran dan sebagainya. Nah, yang istighfar ini dijelaskan secara spesifik.
Ai awakhiril laili, artinya di akhir-akhir malam. Khussat bidzikri li'annaha waqtul ghaflah waladatin naum. Kenapa dijelaskan secara spesifik, disebutkan langsung wal mustaghfirina bil ashar? Artinya apakah kemudian istighfar tidak di waktu sahur ini tidak baik? Baik semua. Kenapa kok dijelaskan spesifik waktu sahur? Karena waktu itu adalah waktu orang lupa. Tidur nyenyak. Waladatin naum, dan enaknya tidur. Oh, tidur kadang-kadang lupa mau tidur itu boro-boro wudu, berdoa saja tidak. Kayak iso turu akhirnya dolan HP sampai kebablasan. Tangi yo gergep-gergep di HP ne. Wah, iki. Ya, makanya tangi jam 3 langsung sholat sunat, kemudian banyak istighfar. Jadi mereka adalah orang-orang yang berkata Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini doa-doa semacam ini namanya doa yang ma'thur dari Al-Qur'an. Bagus dibaca doa-doa ini. Di samping kita boleh berkreasi bikin doa-doa sendiri, silahkan doa. Tapi kalau ambil dari Al-Qur'an itu lebih afdal. Orang-orang yang sabar, artinya melakukan maksiat dan melakukan taat dan menghindari maksiat. Kemudian orang as-shadiqin, orang-orang yang benar di dalam keimanan. Wal qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah. Wal qanitin ay al-muti'ina lillah, orang-orang yang taat kepada Allah. Wal munfikin ay al-mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya. Kenapa ini jelas sih? Sedekah ini bahkan di ayat kita di surat di surat Munafik itu. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Ya Allah, laula akhartani, misalkan jikalau engkau akhirkan ajalku sebentar saja. Ila ajalin qarib, sebentar saja, kasih waktu 1 jam lagi saja. Maka fa asaddaq, aku akan bersedekah. Gitu. Jadi orang-orang itu saking, kalau kita sudah mati nanti akan tahu fadilahnya sedekah. Makanya ingin minta umur saja, sebentar saja akan bersedekah, bukan yang lain, pokoknya sedekah. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah bil ashar, di waktu-waktu sahur, yaitu di waktu akhir-akhir malam menjelang subuh, waktu enak-enake ngrungkel. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wallahu ta'ala alam bissawab. Syahidallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.